Seger ya, kombinasi nanas, kelapa juga, whipped creamnya ada yogurt, ada lime, bikin makin segar. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku gak akan masak, aku bakalan ngundang winner atau pemenang dari MasterChef Indonesia Season 9, yaitu Sheryl Putri Gunawan ya. Jadi nanti Sheryl yang bakalan masak. Hai semuanya, aku Sheryl dan it's an honor hari ini ada di dapurnya Ci Devina Hermawan. Dan hari ini aku mau share resep salah satu dessert yang aku udah pernah buat di galeri, yaitu tropical dessert yang akan meng-highlight flavor dari yogurt, pineapple, dan juga lime. So let's get started. Oke, untuk komponen pertama ada ginger jelly, dimana ini aku mau pakai agar-agar untuk ngesetinnya biar memberikan tekstur yang enak nanti di dessert, nggak monoton. Dan juga ada crumbs, aku memakai desiccated coconut yang akan memberikan another flavor in the dessert. Dan komponen ketiga ada fresh pineapple, aku pakai nanas madu hari ini dan nanti aku akan torch. Dan yang terakhir untuk creaminess-nya aku mau membuat whipped yogurt cream yang akan aku berikan sedikit lime zest untuk some freshness. Oke, yang pertama aku langsung mau buat ginger jelly-nya. Jadi aku mau panasin air, gula, dan juga parutan dari jahe. Nah, ini untuk jahenya tersendiri bisa di-adjust. Jadi teman-teman di rumah semisalnya mau jahenya lebih strong juga bisa kasih jahe yang lebih. Dan tadi ini aku ada 5 cm, aku cuma pakai setengahnya dulu. Nanti sebelum aku set dengan agar-agar, aku mau cicipin dan pastikan kalau misalnya ini udah cukup strong atau belum. Nah, ini airnya dan gula sudah mendidih. Aku mau taste dulu untuk pastikan apakah udah sesuai. Oke, gingernya aku masih mau tambahin lebih strong lagi, jadi aku tambahin sedikit lagi. Oke, ini airnya udah mau mendidih dan aku masukkan agar di dalamnya. Dan kita memastikan bahwa liquidnya udah mendidih. Nah, ini salah satu tips, jadi semisalnya kita nanti mau rilis agar-agarnya dari cetakan, itu lebih gampang, jadi aku lapisin dengan sedikit minyak. Sekarang aku mau pour aja, dan nanti agar-agarnya akan aku set lebih cepat di dalam kulkas. Next, setelah kita buat ginger jelly, komponen lain yang makan waktu cukup banyak, membuat crumble. Dan hari ini tidak menggunakan oven, tapi aku akan membuat crumble-nya on top of a stove. Dan jadi untuk teman-teman di rumah yang pingin membuat dessert tanpa oven, juga bisa banget untuk cobain resep ini. Masukin butternya. Oke, di bowl lain aku akan masukkan tepung, desiccated coconut, gula, dan kita mau aduk sedikit saja seperti ini. Dan dengan melted butter yang tadi udah kita lelehin, aku mau masukkan perlahan sambil diaduk. Untuk adonan dari crumble sendiri, kita mau resemble wet sand atau seperti berpasir. Dan nantinya kita akan masak lagi secara perlahan menggunakan wajan atau pan yang sama. Nah, ini udah tercampur secara rata. Aku juga mau kasih sedikit garam karena untuk membuat dessert itu selalu harus balance antara manis, asam, dan juga I like to put a little bit of salt untuk memberikan sedikit kegurihan. Lalu aku sekarang mau bener-bener pakai api rendah atau low heat. Kita mau membuat crumble-nya sampai warnanya itu jadi golden brown atau nicely toasted. Oke, ini crumbs-nya udah jadi, warnanya udah golden brown dan kecoklatan kayak gini. Kita mau set aside in a clean bowl dan biarin dia tunggu dingin dulu dan udah ready untuk assembly. Komponen ketiga aku mau buat whipped cream. Jadi hari ini whipped creamnya super special. Jadi aku mau tambahin sedikit Greek yogurt di dalamnya dan juga jus dari jeruk nipis dan menggunakan kulit dari jeruk itu sendiri. Jadi nanti rasanya itu nggak terlalu rich and creamy tapi ada tanginess-nya. Oke, aku mau masukin whipped creamnya, diikutin dengan sedikit Greek yogurt dan aku mau ayak icing sugarnya. Jadi untuk bikin dessert penting banget, apalagi untuk memasukkan bahan-bahan halus, semisal menggunakan pengaplikasian tepung atau juga icing sugar, aku harus ayak karena nanti akan mempengaruhi tekstur komponen itu sendiri. Oke, aku mau langsung aja pakai hand blendernya untuk nge-whisk. Tapi teman-teman di rumah bisa banget kalau misalnya mau pakai hand whisk, bisa, jadi optional.
Nah, ini udah jadi whipping creamnya dan udah ngembang. Jadi aku mau tambahin air dari jeruk nipis dan juga kulitnya. Nah, kita mau buat konsistensinya seperti ini. Nah, semisalnya kalau takut over whip cream, untuk finishing terakhir aku saranin kalian bisa selesain dengan mengaduknya dengan tangan, jadi nggak overly whip. Nah, ini udah jadi dan aku tinggal masukin ke dalam piping bag yang nanti aku akan kasih fluid atau nozzle. Aku hari ini mau pakai yang bentuk lingkaran. Nah, ini komponen ketiganya udah jadi, aku udah masukin ke piping bag and ready to use, jadi tinggal simpan aja di kulkas. Karena ini krim, jadi biar nggak melted. Oke, kita mau selesain komponen yang terakhir, yang akan menjadi salah satu highlight dari flavor profile hari ini, yaitu kita akan menggunakan nanas atau pineapple. Ini hari ini aku ada nanas madu, dan aku akan potong-potong, nantinya aku akan menggunakan blowtorch untuk membuat brulee effect yang akan memberikan rasa caramelize yang bisa meng-highlight lagi dari rasa nanas ini. Nah, aku mau tambahkan sedikit cinnamon atau kayu manis. Ini optional bagi kalian yang suka menambahkan rempah-rempahan ke dalam dessert, ya kan? Boleh juga. Dan actually pineapple and cinnamon works together, flavornya bakal enak banget. Dan aku akan tata rapi di atas tray atau loyang metal seperti ini yang tahan api, karena nanti akan kena api langsung. Nah, untuk potongan nanasnya sendiri bebas sih guys, nggak harus mirip seperti ini. Misal kalian mau potong dadu atau menggunakan melon baller biar berbentuk lingkaran, bisa banget. Jadi bebas dan use your creativity, mau bentuk seperti apa aja boleh. Oke, sekarang aku mau sprinkle some sugar untuk membuat brulee efeknya di atas pineapple. Dan tinggal di blowtorch aja. Nah, satu sisinya udah nicely caramelized atau di brulee. Sekarang kita mau balik dan ngelakuin the exact same step buat sisi satunya. Gimana Ci, gimana? Seger ya, kombinasi nanas, terus ada kelapa juga, whipped creamnya ada yogurt, ada lime, dia pastinya bikin makin segar. Terus si gingernya juga bikin apa ya, rasa keseluruhannya tuh dia jadi lebih kompleks pastinya. Jadi buat yang mau bikin fancy dessert tapi gampang ya, bisa versi plated Ataupun di gelas kayak gini. di gelas. Dibikin dessert box gitu bisa juga Bisa kali ya? banget sih, Ci. Oke. Oh ya, by the way, congratulations Cheryl. Thank you Cide. Buat kemarin MCI-nya, Cheryl yang menang, congrats pastinya. Oh ya, by the way, belajar masak di mana? Kemarin aku sebenarnya hobi masak itu dari tata boga saat SMP, Ci. And then pas kuliah, my parents of course kayak dukung aku untuk study lagi, dan aku pergi ke Selandia Baru kemarin untuk belajar Di New Zealand. kuliner, iya kayak gitu. Pastry, ngambil pastry. Kemarin sebenarnya lebih ke arah manajemennya, Oke. tapi my hobby is always been cooking and also baking. Jadi agak-agak otodidak, tapi lebih didalemin lagi lah di kuliah karena belajar lebih ke arah teori dan juga teknik-teknik. Di mana, LCB? Ya kemarin di LC. Oh, oke. Terus gimana kesan-kesannya kemarin? Kesan-kesannya, well of course winning the competition is such a surreal moment buat aku. Very excited lah tentunya karena this is just the beginning of everything, dan semoga dengan jadi juara MasterChef Indonesia bisa membukakan pintu nggak cuma untuk aku tapi juga banyak orang, karena I love to educate people also and then sharing my food and my passion, dan semoga bisa menyalurkannya lewat situ. Oke, nah mungkin next step-nya apa yang mau di-share juga ke teman-teman yang nonton? Well, next step untuk aku sendiri kan aku orang Surabaya nih, Cidef. Aku jadi mau pindah ke Jakarta and then pursuing my dreams, dan juga of course menjadi content creator, karena
Sebelumnya aku juga udah mulai bikin YouTube segala macam, tapi sekarang mau lebih ditekunin lagi. Of course nggak Ci Dev yang udah very successful kayak gini ya, memberikan Thank you. inspirasi. Dan tentunya pasti belajar terus. For me every day is always a learning process, dan dengan platform yang ada hopefully bisa menyalurkan my hobby and my passion juga buat teman-teman di rumah tentang kuliner and of course Indonesian cuisine juga kayak gitu. Mungkin ada platformnya, udah tahu apa? Yes, aku udah ada YouTube. Nanti linknya mungkin ditinggal di description aja. Oke, jadi buat teman-teman yang mau update terus, nanti kita taruh ya linknya di description box. Kalau IG-nya apa IG-nya? IG-nya @cheryl.mci9official. Guys, jadi jangan yang not official ya, harus yang official. Benar. Oke, nah untuk dessertnya ini sendiri mungkin diceritain backgroundnya kenapa hari ini bikin ini. Ini pernah bikin juga di galeri. Jadi fun fact nih Ci, dessert yang aku buat ini sebenarnya inspirasi dari salah satu dessert yang aku udah buat di galeri. Pada saat itu challenge-nya di pressure test dan aku diminta untuk mengolah nanas fresh. It's a fresh pineapple and canned pineapple challenge. Oke. Ya. Dan aku langsung pikiran, wah 30 menit orang-orang lain pasti bikin savory. Gimana kalau aku bisa showcasing dessert only in 30 minutes, kayaknya bisa lolos duluan kayak gitu. Dan so this is what I made pas di pressure test, dan aku jadi orang pertama yang boleh naik duluan. Dan hari ini I'm very happy bisa share this recipe here. It's very honored dan semoga Ci Dev bisa cobain langsung, and I want to hear your comment gitu sih Ci, lebihan kayak approve nggak nih dari Ci Dev? Approve dong. Kalau ngomong tentang cuman 30 menit nggak pakai oven, nah pasti yang nonton tuh paling happy tuh kayak gitu. Benar. Jadi bisa banget untuk bikin di rumah dan it's quite fancy juga gitu kalau misalnya buat special occasion, mau masakin pacar, mau masakin keluarga, Bisa tapi banget. nggak mau ribet. Nah ini bisa banget. Mungkin bisa dikombain sama buah-buahan lain juga bisa ya kalau punya waktu lebih dan lain-lain. Jadi memang kalau buat bikin dessert itu ya paling penting permainan tekstur juga penting gitu kan, supaya jadinya tuh dessertnya tuh beneran jadi gitu, nggak cuman kayak whipped cream doang atau misalnya cuman jelly doang. Nah ini jadi pastinya spesial. Oke kalau gitu thank you ya Cheryl for coming, thank you banget. Such an honor. Thank you Sama-sama, so much. semoga kedepannya sukses dan juga tadi impiannya bisa tercapai ya. Bagus banget tuh, mau sharing juga, terus juga bikin-bikin resep kayak gini juga, ya mungkin yang lain-lain juga bisa gitu. Oke kalau gitu, thank you semuanya. Thank you. Kalau Recook jangan lupa tag Devina Hermanat, Devismenti di Instagram dan juga tag ya MCI9official. di tag, terus like, subscribe, share, komen juga di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.